Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget sih Indi kembali hadir menjumpai Gun Somi semua ya. Tepatnya sih tetap menemani Anda di kesempatan siang hari ini di program Zona Bisnis seperti biasa di Selasa ketiga, hampir di setiap Selasa ketiga kami ada obrolan langsung bersama dengan salah satu konsorsium kami dari AFCF. Saya sapa dulu Pastor Budi yang sudah terhubung. Halo, Apa kabar Pastor? Indi, thank you. Baik-baik, sehat. Apa Iya, kabar? puji Tuhan baik Pastor. Kalau minggu ketiga ini pasti waktunya cepat banget. Antara Iya loh, bahagia sama kaget lah sudah iya belum. benar. Iya, cepet banget. Aduh, sehat-sehat ya Pastor ya, puji Tuhan. Senang banget Dan transfer spiritnya. Oke, aktivitas gimana Pastor? Padat. Baru sudah sampai. mulai padat lagi setelah Mm-mm. sempat menikmati jeda libur kurang lebih Aha. 2 minggu. Kapan Pastor sampai Indonesia? Minggu lalu, Hmm? hari apa sih? Selasa. Masa? Saya sampai Selasa juga minggu lalu. Oke, yes. Senang banget kalau sama eh, ngobrol bareng Pastor selalu ngomong tentang leadership, termasuk steward ya. Pastor sering banget singgung ini, tetapi kayaknya penting buat kita mengerti juga nih Pastor, karena kalau ngobrol dengan narsum lain juga sekarang beloknya ke steward nih Pastor. Cuman ada beberapa yang mungkin apa ya, masih bingung membedakan. Ada kalanya kan ya Pastor ya, kita langsung saja ke tema nih Pastor. Bagaimana sih membedakan antara memiliki, karena yang namanya steward itu kita kan mengelolanya banyak ya Pastor, ada waktu, kemudian bakat ya Pastor ya, talenta, termasuk harta yang paling susah deh kayaknya ya. Kalau yang bakat oke lah gitu ya, tapi kalau yang harta, ini membedakannya gimana Pastor antara memiliki dan mesti ingat bahwa ternyata kita pengelola saja. Silakan Pastor. Oke, tadi senang ya Mm-mm. eh, bahwa topik kita Mhm. ya seputar seputar leadership. Mhm. Kadang ada orang-orang yang merasa oh leadership bukan buat saya. Padahal sebenarnya Mhm. leadership ini menurut saya untuk semua orang karena yang pertama Tuhan tuh memanggil kita untuk eh, gini identitas kita sebagai manusia baru Mhm. itu mempengaruhi sekeliling kita dan bukan sebaliknya. Jadi sekali lagi ya identitas kita sebagai manusia baru itu mempengaruhi dunia kita dan bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu kan berarti apa yang ada di dunia mempengaruhi hidup kita. Tapi kan sebagai manusia baru Tuhan mau kita mempengaruhi. Nah, kata mempengaruhi itu sama dengan leadership. Yes. Nah, dan posisi kita leadership itu tidak berarti bahwa hanya orang-orang yang ada di posisi-posisi tinggi ya. Mhm. Mulai dari mana? Dimulai dari memimpin diri sendiri. Jadi setiap orang harus menjadi pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kan memimpin itu dimulai dari memimpin diri sendiri. Artinya apa? Artinya sebenarnya setiap orang harus belajar tentang leadership, paling tidak Mhm. ya, memimpin diri sendiri. Kalau dia seorang suami, berarti Tuhan memberi dia mandat dan tanggung jawab memimpin istrinya. Mhm. Kalau dia seorang kepala keluarga, berarti dia harus bertanggung jawab memimpin keluarganya. Kalau dia seorang ibu, berarti dia punya tanggung jawab memimpin anak-anaknya dan seterusnya ya. Kita bicara soal apa Leadership perusahaan di tempat perusahaan. pekerjaan, Mhm. pemerintahan, gereja dan lain sebagainya. Tapi poin saya adalah, yuk semua dari kita belajar untuk menjadi pemimpin dimulai dari memimpin diri kita sendiri ya. Nah, Yes. eh, kepemimpinan kepemimpinan itu gini, kalau kita berbicara tentang tadi saya mengatakan ya, kita Mhm. mempengaruhi dunia, berarti Mhm. nilai-nilai kita dong yang mempengaruhi dunia, bukan kita Yes. dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Mhm. Nah, dari banyak nilai-nilai dalam kepemimpinan Kristen, dua hal yang sangat unik dan sangat khas Mhm. kekristenan, yaitu servanthood dan leadership, ya kan? Yang saya nggak pernah bosan-bosannya bicarain soal servanthood dan leadership. Topik kita hari ini kan stewardship ya. Apa itu stewardship?
secara singkat kan stewardship berbicara tentang bahwa eh, dia itu tuan, kita itu hamba yang menjalankan eh, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita. Jadi saya selalu mengatakan stewardship itu adalah pertumbuhan dari orang percaya, kita sebagai orang percaya, untuk kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Jadi orang yang dipercayai oleh Tuhan, gitu, ya kan? Semua dari kita menjadi orang percaya, artinya apa? Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mengalami keselamatan, lahir baru, kita menjadi orang percaya. Nah, tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus terus mengembangkan diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Artinya apa? Bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Dari mana kita mendapat prinsip ini? Ya dari Matius pasal yang 25 kan, tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kita semua sudah mengenal ini sejak kita sekolah minggu. Jadi hamba yang diberi 5 talenta, talentanya jadi 10, gitu kan. Kemudian tuannya mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu turutlah dalam kebahagiaan tuanmu, lalu dipercaya ke, apa namanya, dengan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan dipercaya dengan 10 kota, dan lebih hebatnya lagi, nanti hamba yang punya 1 talenta, yang tidak mengembangkan talentanya, artinya kemudian sebutan yang diberikan oleh tuannya adalah hamba yang jahat dan malas. Itu talentanya diambil daripadanya, diberikan kepada orang yang sudah punya 10 talenta. Jadi ya sekarang ini setiap dari kita harus mulai merefleksikan diri kita. Kita mau jadi steward yang mana nih, hamba. Ya, bahasa Indonesia juga sama, hamba-hamba yang mana. Mau yang bisa dipercaya dengan 5 talenta, 2 talenta, lalu yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta, lalu sama-sama tuannya mengatakan bahwa hamba yang baik dan setia, kemudian dipercaya perkara-perkara besar, atau kita menjadi hamba yang akhirnya talenta yang ada diambil. Ingat tadi saya mengatakan stewardship adalah tentang kita bertumbuh dari orang percaya menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Yang dikasih 1 talenta ini gagal. Nah, makanya talentanya diambil, tuannya nggak bisa lagi percaya, walaupun cuma 1, nggak bisa dipercaya. Kamu ini nggak bisa dipercaya, diambil talentanya. Sedangkan yang bisa dipercaya diberikan kepercayaan yang lebih besar, dan seharusnya ini menjadi apa ya, menjadi satu, dalam tanda petik itu, ambisi ya kita sebagai orang-orang percaya, supaya hidup kita ini bisa bukan hanya menjadi orang percaya tapi menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Ya, nanti kita bisa membahas beberapa hal tentang hal itu. Tapi kembali kepada pertanyaannya tadi, apa ini, lupa saya. Membedakan Pastor, membedakan antara ini milik dan kita hanya pengelola gitu. Tapi saya senang banget dengerin Pastor, karena banyak Ya, orang nih Pastor kalau bilang pemimpin saya kan bukan pemimpin gitu ya, kayak belajar ya, leadership itu kayak yang enggak terlalu penting deh buat saya, ini kan saya kan ya. bukan siapa-siapa, saya bukan pemimpin, tapi ternyata sepenting itu. Karena Iya, kepemimpinan selalu terkait dengan memberi pengaruh ya Pastor ya. betul. Jadi Nah, sekarang balik ke pertanyaannya tadi ya. Itu kita harus kembali kepada dasar Alkitabnya kan. ya. Dasar Alkitabnya dimulai dari mana? Dasar Alkitabnya dimulai dari Kejadian pasal yang pertama, atau pertama sampai yang ketiga lah sebenarnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan menciptakan Taman Eden, dan Tuhan menaruh manusia di sana untuk menikmati Taman Eden. Tapi juga Tuhan mengatakan, ya, Kejadian 2:15, usahakanlah, kerjakanlah. Bahasa Inggrisnya work on it. Nah, jadi prinsip stewardship ini sebenarnya eh, adalah the original design of God, ya. Desain original dari Tuhan, ya, memang bahwa Tuhanlah itu pemilik daripada semuanya, dan manusia ditempatkan di Taman Eden sebagai pengelola, sekaligus diberi hak untuk menikmati apa yang menjadi milik Tuhan kita. Jadi kepemilikannya itu nggak pernah diserahkan kepada manusia, tapi Tuhan yang memiliki,
Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola, dan manusia diberi privilege untuk menikmati Taman Eden. Ya, dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan dunia dan segala isinya milik Tuhan. Jadi prinsip stewardship itu, dan kembali kepada Matius 25 yang tadi kita sempat bicarakan ya Indi. Yes. Jadi tuannya mempercayakan 5 talenta, mempercayakan 2 talenta, mempercayakan 1 talenta. Nah, kata mempercayakan itu artinya tidak memberikan menjadi milik, tapi diberikan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan. Jadi ya ada banyak prinsip-prinsip yang sederhana dari stewardship ya. Misalkan prinsip kepemilikan tadi yang menjadi Yes. pertanyaannya kan, bahwa stewardship itu adalah satu pengertian bahwa semua yang ada pada saya dalam hidup saya, apakah itu harta benda ya yang mungkin paling gampang dilihat, tapi sebenarnya lebih daripada itu ya, waktu saya, talenta yang Tuhan berikan, semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saya untuk saya kelola untuk Tuhan kita. Itu kan yang prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, karena ini dipercayakan, segala sesuatu itu nggak boleh kita perlakukan seenak-enaknya, seolah-olah itu hanya milik kita. Tetapi juga apa? Kita harus pertanggungjawabkan, gitu ya. Dalam lebih lebih spesifik lagi toh, kita pertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak tuannya, gitu. Ya, jadi kalau steward yang baik ya artinya dia itu melakukannya atau mengelolanya sesuai dengan kehendak tuannya, gitu. Lalu prinsip yang ketiga mungkin adalah prinsip keberbuahan, ya. Fruitfulness, berbuah. Jadi menjadi hamba yang baik dan setia itu bukan berarti hanya apa ya, seolah-olah ya, maksudnya gini, kalau kadang-kadang orang berpikir setia itu artinya ya kita apa yang ada di tangan kita kita pegangin gitu ya. Maksudnya setia itu kayak selalu ada di sana, berbuah nggak berbuah, pokoknya ada di sana gitu. Enggak juga. Karena ternyata hamba yang diberi satu, ketika dia mengembalikan satu, tuannya nggak mengatakan, wah kamu hamba yang setia ya, luar biasa loh kamu. Malah dikatakan hamba yang malas dan jahat gitu. Jadi stewardship ada atau prinsip keberbuahan ini, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu selain harus kita pertanggungjawabkan, dalam pengelolaan itu harus berbuah, Ya. harus bertumbuh, harus lebih baik ya. Kembali kepada kejadian ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan mengatakan eh, Kejadian 2:15 ya, usahakanlah dan kerjakanlah taman ini. Jadi eh, saya percaya bahwa namanya pekerjaan, walaupun prinsip stewardship ini nggak hanya di dalam pekerjaan ya ini ya, tapi kalau kita bawa ke dalam konteks pekerjaan, pekerjaan itu bukan hukuman yang diberikan manusia, Tuhan kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi pekerjaan itu adalah satu privilege yang Tuhan berikan pada kita bahkan sebelum ada dosa, yaitu Kejadian 2:15. Tuhan sudah mengatakan work on it. Jadi ya mungkin kita membayangkan Adam, Hawa itu leyeh-leyeh di Taman Eden gitu ya. Tapi kan ternyata enggak demikian. Perintahnya Tuhan sudah jelas. Adam, ini Taman Eden, kamu usahakan. Kamu work on it. Ya, kata usahakan itu di situ mengandung kepengertian bahwa harus menjadi keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Yes. Berbuah, ya, produktif, bertumbuh, apapun yang menjadi istilah kita lah. Kita Ya. mengalami pertumbuhan, hidup kita makin berbuah, jadi berkat bagi orang, dan lain sebagainya ya. Ini prinsip keberbuahan. Ya. Mungkin sampai di situ dulu tuh. Apakah menjawab atau enggak, saya enggak tahu. Menjawab, Pastor, karena penting banget untuk memahami itu ya. Saya dapat 2 poin yang sangat penting tentang setia, Gensong ya. Jadi kadang kita menangkap kesetiaan seperti yang pastor tadi bilang, sempat bilang bukan yang itu. Setia kita diem dipegang satu itu bukan ternyata. Nanti malah kita kalau kayak gitu disebut yang jahat, ternyata ini yang kita mesti open mind Gensong ya. Kesetiaan itu bukan seperti yang kita tangkap
yang kita pahami, tetapi ternyata maksud Tuhan adalah setia itu dengan hal itu Anda bisa mengembangkan sesuatu yang of course memuliakan nama Tuhan. Menjawab Pastor ya. Karena sangat penting ternyata Pastor ya. Em, buat anak-anak Tuhan dan orang percaya ini, Pastor. Seberapa penting memahami hal ini? Seberapa Memahami penting tentang memahami steward, apa? memahami tentang good steward. Karena ada beberapa kan juga tetap nih kayak yang kembali ke pertanyaan saya Pastor. Memiliki ini punya saya ini kayak gitu. Pengelola itu yang ini aja. Kalau yang ini milik saya. Ada beberapa yang masih kayak memilih untuk mana sebagai pengelola, untuk mana. Mungkin ya Pastor ini di luar saya tidak bisa menangkap semuanya. Ada beberapa yang kemungkinan besar masih memiliki pemahaman Ya, seperti itu. kalau Hmm. kalian sudah jadi orang Kristen lama masih masih pengertiannya begitu ya, ya kebangetan lah gitu ya. Artinya kalau masih misalkan soal harta benda, misalkan ini masih Hmm. merasa wah ini hasil jerih payahku. Lalu kita hitung-hitungan sama Tuhan misalkan, ya kan? Hmm. Ya kebangetan lah gitu kalau sudah jadi Kristen lama masih punya Iya. pengertian yang demikian ya. Artinya ngasih perpuluhan aja merasa tidak rela. Kenapa? Karena ini punyaku gitu ya. Merasa kita harus Hmm. memberi kepada Tuhan misalkan. Ya, masih merasa memberi gitu ya Pastor ya. Iya, itu kan kebalikan. Ya. Orang Hmm. kamu yang dikasih sama Tuhan 100, cuma Yes. disuruh ngembaliin 10 gitu misalkan ya. Hmm. Tapi kalau aku lihat sisi lainnya, kerugian yang lain, ya maksudnya kalau yang itu kebangetan lah ya. Tapi Hmm. kerugian yang lain apa? Kerugian yang lain, misalkan eh, kita tadi kan 3 prinsip ya. Prinsip yang pertama itu segala Hmm. sesuatu dalam hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Saya kira ini satu hal yang baik buat kita diingatkan selalu ya ini supaya kita itu juga dalam melangkahkan kaki dalam hidup tuh berhati-hati, Yes. berhati-hati ya. Artinya kita apa namanya dalam menggunakan resources yang Tuhan berikan, apakah itu waktu, bakat, keuangan ya. Misalnya keuangan berarti kita lebih berhati-hati dalam menggunakan uang yang tadinya kita pikir kalau punya saya berarti saya boleh menggunakan seenaknya sendiri sesuai keinginan saya. Kita mulai bertanya, nah Tuhan mau uang ini dipakai untuk apa misalkan. Hmm. Talenta misalkan. Tadinya kita pikir ya talenta itu ya ya dapat dari keturunan gitulah namanya talenta kan. Tapi sekarang kita mulai menyadari ternyata kalau Tuhan ngasih saya suatu talenta itu nggak mungkin tanpa tujuan loh. Ya. Pasti Tuhan itu punya purpose. Hmm. Tuhan mau saya pakai ini untuk apa ya yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, mulai bertanya demikian misalnya. Ya. Ya kan? Prinsip tadi ya, prinsip apa? Prinsip tanggung jawab, prinsip keberbuahan ya. Saya kira kalau orang menyadari prinsip stewardship ini, hidupnya dia akan berbuah ya. Jadi Hmm. yang selalu saya katakan, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan ini, aim kita ya, aim kita itu apa? Tujuan kita, eh, goal kita begitu ya, ambisi kita. Bukan hanya supaya menjadi orang yang berhasil, tapi jadi orang yang berguna. Jadi saya mendoakan semua kalian berhasil ya, tapi juga berguna gitu. Kembali kepada perumpamaan 5 talenta, 2 talenta tadi ya. Jangan Hmm. cuma berhasil, tapi kita berguna. Gitu. Jadi kalau kita mengerti ya, kalau kita nggak mengerti prinsip ini ya kita apa namanya ya, menghambur-hamburkan hidup Hmm. kita gitu, menghambur-hamburkan bukannya uang ya, uang itu bisa dicari, tapi menghambur-hamburkan hidup tuh, menyia-nyiakan hidup itu kan. Hidup itu kan nggak bisa diputar mundur, nggak bisa berhenti ya. Setiap menit yang kita lalui ya, either 1 menit yang berguna atau 1 menit yang disia-siakan. Nah, kalau orang ngerti prinsip ini, dia akan menghidupi hidupnya dengan sangat eh, bahasa Inggrisnya itu mungkin purposeful ya, penuh arti, penuh tujuan.
Mhm. setiap menit, setiap hari dalam kehidupannya. Mhm. Yes. Sehingga kita pastikan kita berbuah. Kata berbuah itu gampangnya ya berguna gitu. Berguna bagi Tuhan dan berguna bagi orang lain. Nah, saya kira kalau orang nggak ngerti prinsip stewardship ya disitulah letak kerugiannya. Nah, Waktunya ini dia kayak mesti jalan, saya tuker ya, Pastor ya. Saya tadi bilang arti pentingnya, tapi ternyata penting banget. Jadi kemungkinan kerugiannya, ruginya tidak paham tentang good steward ya, Pastor ya. ya, ya ruginya itu tadi umurnya setiap kali dia berulang tahun ya harus merenungkan, gua udah kemana. Kebetulan kemarin saya khotbah hari Minggu kemarin soal orang Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun ya. Kan jangan sampai kita ngalamin hal yang demikian. Ya. Hidup di dunia 40 tahun atau jadi orang Kristen 40 tahun. Tapi sebenarnya going nowhere, kita hanya mengulang 1 tahun kali 40. Kita nggak ngalami pertumbuhan, kita nggak ngalami hidup yang berbuah. Iya. Oh, ini agak freeze nih. Ya, Gensoli ternyata kerugiannya itu ya. Ketika kita tidak memahami yang namanya good steward. Oke, kita tunggu kembali Pastor. Sepertinya freeze ini ya. Good News Family silakan kalau mungkin ada yang ingin bergabung, menanyakan sesuatu tentang good steward ya. Silakan ini bisa masuk ke 081225225949 atau di 081558000949. Kita tunggu eh, sambungan kembali bersama dengan Pastor Budi. Oke, harapannya cukup jelas ya, Gunsolia tadi yang disampaikan sama Pastor. Masih ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita tunggu kembali. Oke. Ya, again, Gunsolia, silahkan kalau ada yang mau bergabung, boleh ke 081225225949. Oke, Gunsolia kita tunggu dulu ya. Sama langsung bersama Pastor Budi, hopefully. Nah, Pastor maaf, tadi freeze, Pastor. Ya, tiba-tiba putus di sini nggak tahu kenapa. Ya, putus dan tadi oke sampai yang tadi menjawab si pasar. Jadi kerugiannya seperti itu. Kita seperti muter-muter. Relate banget dengan kalau Gus Nobly bergabung dengan FGF. Saya sempat bergabung soalnya setiap minggu bergabung. Ngintip-ngintip pasar setiap minggu. Ya, 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 ya. Muter-muter aja. Oke, well, tadi sudah jadi ada kerugian ketika kita tidak memahami arti penting. Pasar kendala dan tantangannya seperti apa sih ketika beberapa yang sudah memahami dan sudah work on it gitu ya, sudah mengerjakan itu, em, ya belajar sebagai good steward. Ada tantangannya nggak sih, Pastor? Kendala dan Ah, tantangan buat. Ini Hmm. tentu Mm-mm. tentu pasti banyak
tantangan. Karena gini, kenapa saya katakan itu banyak tantangan? Karena nilai-nilai kekristenan atau kalau kita mengatakan nilai-nilai kerajaan Allah Mhm, itu counterintuitif dengan nilai-nilai duniawi dan kedagingan kita. mhm, Jadi istilahnya mungkin yang paling gampang dimengerti adalah kalau kita itu mau hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, mhm, nilai kerajaan Allah, itu pasti menentang arus. Pasti menentang arus. mhm, Kalau kamu hanyut dengan arus, ya berarti kamu hidup dalam arusnya dunia gitu. Nah, jadi kembali ya, kalau kita mau hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah, itu pasti menentang arus gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu counterintuitive. Jadi mhm, kita nggak bisa lagi mempercaya intuisi manusia, kedagingan kita nggak bisa lagi kita percaya. Karena kedagingan kita kan selalu membawa kita ke arah yang sebaliknya gitu. mhm, Makanya harus apa namanya? Kalau ngomong soal khotbah yang kemarin ya, kita harus mhm, mengizinkan memorial itu ditulis di dalam hati dan pikiran kita gitu. Supaya kita mengingatkan diri terus. Kalau kita mengikuti daging kita, ya kita akan hanyut bersama arus, bukan menentang arus. yes. Em, apa namanya counterintuitif ya. Jadi bertentangan dengan arus dunia, bahkan bertentangan dengan kedagingan kita sendiri. Jadi nah Mhm, kembali kalau pada stewardship ya, apa sih mhm, apa namanya tantangannya? Wah, ya itu tadi yang pertama ya, Indi. yes. Kita mau mengatakan, oh ini kalau kita mungkin kalau kita hari Minggu nyanyi di Mhm, gereja, angkat tangan, hidupku milikmu Tuhan, I'm yours, mah gampang. tuh. Tapi bener nggak gitu, bener nggak bahwa kalau hidupku ini milik Tuhan, berarti Dia sebagai Tuhan itu bebas memerintahkan dan menggunakan hidup kita untuk apa aja sesuai dengan kehendaknya Dia, misalkan. Benar nggak? Gitu. Udah gitu suruh meluangkan waktu melayani Tuhan, melayani orang lain aja susah. Belum kalau soal harta ya. Mhm, Eh, ini kita bicara soal fakta dan empiris saja nih kan. mhm, Eh, kita mengatakan semuanya milikmu Tuhan, eh, mhm, suruh ngasih yang 10% aja masih tawar-menawar gitu. Jadi ya challenge-nya banyak sih ya. Cuman mhm. ya tidak saya katakan makanya harus harus apa namanya eh membuat keputusan kita ini mau ikut yang mana gitu aja gitu. Harus harus clear decision-nya dalam hati kita dulu. Kita ini mau ikut yang mana gitu dan sudah setelah kita membuat keputusan ya ya sudah ikut keputusan itu, jangan ikut perasaan. Perasaan kita ini nggak bisa dipercaya. Kita harus ikut keputusan kita. Gitu. Ya, jadi tantangannya banyak Gun Soli ternyata ya. Tantangan em, untuk menjalaninya seperti itu. Kalau ujiannya apa, Star? Apanya? Ujian sebagai good steward. Tadi Pastor sempat Ujian. ujian, ujian kepemilikan. Tadi prinsip ya Pastor ya? Nanti prinsip ya. Ya kalau ujiannya ya mirip dengan tantangannya tadi lah ya. Artinya Mm, dimulai dari kita mengatakan kan prinsip stewardship itu dimulai bukan hanya dengan harta benda kita ya, tapi dimulai dari siapa yang menjadi tuan dalam hidup saya, ya kan? Siapa yang menjadi tuan dan pemilik hidup saya dulu nih, gitu. ya. Mhm. Ya kan? Bener nggak? Dia adalah tuan dan pemilik hidup saya, gitu ya. Tanyakan dulu Ya, dan kita bisa menjawabnya ya Pastor ya. iya, Mhm. betul. Lalu ya dimulai dari talenta-talenta yang Tuhan berikan ini, apa namanya? Itu kita benar-benar tahu bahwa sadar dan percaya bahwa Tuhan kalau ngasih talenta karunia itu nggak pernah tanpa tujuan nih, gitu. Mhm. Nah, tadi ujiannya ya saya kira misalkan perpuluhan begitu ya kalau soal keuangan. Mhm. Itu benar-benar saya merasa makin hari makin mengerti bahwa
itu untuk kebaikan kita sih gitu. Ya. Kalau setiap bulan misalkan nih orang yang memberi per bulan tiap bulan gitu ya, itu akan menjadi satu peringatan yang kuat dalam hidup kita bahwa kita punya Tuhan ya yang dan supaya apa namanya uang itu tidak menjadi tuan dalam hidup kita gitu. Mhm. Jadi ya ujiannya perpuluhan aja tuh jadi ujian gitu. Mhm. Ya, Setia nggak kita dengan perpuluhan kita? Kalau ya, apa tadi oh ya yang sama katakan gini, kalau masih kecil biasanya gampang ya India. ya, Eh, 1 juta oke per lah bulan gitu. 100.000 Ya. ya. Tapi kalau uangnya udah banyak kita mulai mikir, wah ini Ya. kalau diberikan kerupuk dapat berapa gitu misalkan. Tapi ya itu tadi ya. Jadi ya salah satu challenge-nya adalah em, yang terukur ya, misalkan dengan perpuluhan. Yes. Tapi saya rasa stewardship itu awalnya adalah benar nggak hidup Mhm. kita milik Tuhan dan Tuhan itu berdaulat Mhm. memakai hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Mhm. Nah, itu yang challenge terbesar dan ujian terbesar sih gitu. Ya, memakai seluruh hidup kita ya pasti ya. Ya termasuk yang nempel di kita ya, semua resources, ada bakat, ada apalagi waktu, kemudian harta yang paling terlihat ya Pastor ya, yang bisa diukur Ya, itu bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan sang pemberi, sang pemilik gitu ya Pastor ya. ya, 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 itu penting banget Gun Soli. Kalau kita tidak memahami hal ini, akan sangat repot kita menjalani hidup kita ya, Pastor ya. Mungkin ya di jalan benar. kita bisa tersendat, kita nggak ngerti kayak mappingnya di mana gitu kan. Tapi kalau kita udah ngerti kan, sepertinya terlihat berhenti, sepertinya terlihat seperti apa, tapi kita udah ngerti harus bagaimana gitu ya, Pastor ya. Exactly, exactly. Ya. Wow, praise the Lord. Oke, Pastor ini. Pastor lebih mudah mengajarkan tentang good steward ini kepada yang mature atau untuk generasi? Kalau generasi bagaimana mandang ini kalau menurut Pastor ketika menyampaikan tentang good steward? Hmm, saya kok belum pernah ini ya, belum Mhm. pernah mikir sampai ke situ sih. Mhm. Em, saya rasa sih setiap generasi Mhm. punya challenge-nya masing-masing ya. Yes. Eh, Mungkin itulah setiap generasi punya tantangannya sendiri-sendiri. Artinya begini, kalau generasi yang udah mapan, ya, Mhm. ya tadi perpuluhannya misalkan perpuluhan aja nih, perpuluhannya jadi ngitung dia. Mhm. Duh, kok kalau ini 10%-nya jadi gede ya gitu. Kalau generasi yang masih sangat muda, ya biasanya masih ini tuh apa namanya eh, mau hidupnya itu aku mau ngatur hidupku sendiri gitu. Nah, itu Pastor yang saya pikirkan karena anak-anak sekarang ini kan tumbuh dengan apa yang mereka digiring dengan segala sesuatu tuh kayak sifatnya person. Jadi private buat diri sendiri semuanya bagaimana buat saya gitu kan. Tanpa Iya, menuduh seperti itu tapi bagaimana yang mengajarkan itu ke generasi nanti challenge-nya ada sendiri ya Pastor ya. talentnya ada sendiri itu. Tapi sempat sempat kepikir untuk juga mengajarkan hal ini. Karena ini kan juga penting ya Pastor ya. Sangat penting bahkan ya untuk orang-orang Tuh, percaya anak-anak muda juga. sangat penting. Makanya dua prinsip ini harus diajarkan sedini mungkin ya. Aha. Masuk kita menanamkan nilai ini, Hmm. let's say dari sekolah minggu misalkan. Hmm. Tentu dengan cara yang bisa mereka mengerti. Yap. Menanamkan kapan sih kita menanamkan perpuluhan ya sejak pertama kali anak kita dapat duit itu misalkan ya kan tentu dengan cara-cara yang mereka mengerti tapi intinya kan tadi saya katakan ya dua prinsip ini servanthood dan stewardship ini kan nilai-nilai yang khas Mhm. Kristen yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya harus ditanamkan sedini mungkin. Ya, Gareth, Gareth. Nangkep Pastor ya. Iya ya. Saya bertanya dan dijawab yang tepat malah jadi
oh iya ya gitu. Jadi setiap generasi itu kan mereka kecil udah diajarin. Ternyata prinsipnya sama ya Pastor ya. Hanya nanti ketika mereka bertumbuh akan menemukan kata yang tepat gitu ya. Oh ini yang namanya Ya, steward. Tapi waktu kecil ya dengan cara seperti itu. Mereka terima uang dari orang tuanya dan harus memberikan persembahan, belajar untuk berdoa, memberikan persembahan itu. Yes, yes, got it. Yes, Pastor dapat ini nih. thank you, Inggi. Indi tanya, dijawab, oh iya ya, jadinya begitu. Pastor pesan semangat buat kami semua, pesan semangat dan closing statement, Pastor silakan. Nanti saya katakan ya, kalau saja setiap orang Kristen ngerti bahwa em, salah satu kita dipanggil menjadi stewardship atau steward lah ya. Dalam prinsip stewardship adalah menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Lalu betul-betul kita mengizinkan identitas kita sebagai manusia baru mempengaruhi dunia kita. Itu kalau setiap orang Kristen ngerti prinsip ini ya, wah itu akan jadi sesuatu yang sangat dahsyat dan benar-benar akan membuat perbedaan di dunia ini. Jadi ya saya rindu supaya yuk kita bisa dalam porsi kita masing-masing, dalam posisi kita masing-masing, apakah sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, profesional, eksekutif, pengusaha, dokter, guru, misalkan pegawai negeri dan lain sebagainya, kita dimanapun kita, apa yang ada di dalam kita ini mempengaruhi dunia kita, kosmos kita, ya, karena kesadaran kita bahwa aku ini ditempatkan Tuhan di situ, itu seperti Tuhan menempatkan Adam, lalu Tuhan mengadakan perintah kepada Adam, Adam, kamu tanggung jawab loh ya Taman Eden ya, gitu. Nah, kalau kita ini punya pengertian itu di mana Tuhan menempatkan kita, lalu kita betul-betul mempengaruhi sekitar kita, menjadi stewardnya Tuhan, jadi hambanya Tuhan di situ ya. Wah, saya kira itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa ini. Yes, oke. Gensoli kami sangat berharap Anda menangkap setepat apa yang saya tangkap pada siang hari ini. Saya senang banget ya blast. Rasanya kayak bold banget ya. Itu kami berharap dan finally saya Indi dan juga Budi Hidayat. untuk Kids FM bisa lagi sesuai at 94.9 Kids FM. Good news for the family. God bless. Pastor, thank you.